Halo guys, apa kabar? Semoga keadaannya sehat selalu dan terlebih kuota internet aman. Kali ini saya merangkum tentang film yang berjudul Jumper. Jumper. Ya, Jumper merupakan film aksi sains Amerika yang dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Doug Liman. Pemeran Jumper diantaranya Hayden Christensen, Samuel Jackson, Jamie Bell, Rachel Bilson, Michael Rooker, dan Daryl Lane. Film ini berdurasi 88 menit dan mendapat rating 6,1. Wow. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai filmnya. Film ini bermula di Ann Arbor, Michigan. Seorang pemuda bernama David Rice yang berusia 15 tahun. Dan ini Millie Harris pasangannya. Dan di lokasi ini terlihat Millie memberikan pasangannya sebuah bola salju kepada David. Namun si pengganggu, sebut saja namanya Mark, si pengganggu merampas lalu melemparkan bola salju itu ke sungai yang beku. Tanpa berpikir panjang, David langsung berjalan dan menuju tengah-tengah sungai dan mengambil bola salju milik Millie. Dan tiba-tiba semua orang panik saat David masuk ke dalam sungai. Dan di sisi lain David berusaha mencari jalan keluar dari tengah-tengah sungai tersebut. Dan sontak David terbangun. Tiba-tiba dia sadar sudah berada di dalam ruang perpustakaan sekolahnya. Dan dari sinilah kisah awal kehidupan David berubah total. Dan David berpikiran untuk tidak kembali lagi ke rumahnya karena hubungan David dengan ayahnya tidak baik. Dikarenakan ayahnya yang suka mabuk-mabukan. David ditinggalkan oleh ibunya ketika ia masih berumur 5 tahun dan David hidup bersama ayahnya. Di film ini kita dapat melihat bahwa keseharian David lebih sering dilakukan di dalam perpustakaan dan pada akhirnya dia pindah lagi ke dalam perpustakaan sekolahnya. Dan akhirnya David menyadari bahwa dirinya memiliki kemampuan teleportasi yang dapat berpindah-pindah ke suatu tempat ke tempat lain dengan melihat gambaran tentang setiap lokasi yang ada di pikirannya. Dengan kemampuan tersebut, ia melatihnya setiap hari sampai pada akhirnya David mampu berpindah tempat dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Serta berpikiran untuk merampok bank untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dengan kemampuannya itu. 8 tahun berlalu, David sudah mampu hidup mewah dengan uang curian yang diperoleh dari lompat-melompatnya. Memiliki apartemen sendiri dan menyimpan segala barang curiannya di apartemennya tersebut. Di sisi lain, ternyata ada sebuah kelompok rahasia yang disumpah untuk melacak dan membunuh para pelompat. Mereka adalah kelompok rahasia yang dipimpin oleh Roland, sebut saja Komandan Paladin. Kelompok rahasia Paladin ini sangat lihai melacak dan membunuh para pelompat. Kelompok ini menangkap para pelompat dengan cara menyetrumkan kabel listrik yang dirancang khusus untuk menangkap dan membunuh para pelompat. Dan pada akhirnya Komandan Paladin Roland menemukan dan melacak persembunyian David di apartemennya. Dan saat David ingin lompat, Komandan Paladin menyetrumkan alat listrik khusus yang dirancang untuk menangkap para pelompat dan melemahkan David dan jatuh di tempat. Namun dengan kemampuan yang dimiliki David,
David dapat lari dari Komandan Paladin dan meninggalkan apartemennya. Dan gak lucu dong, di awal film David langsung tertangkap. Pasti filmnya selesai. Lanjut. Dan setelah melarikan diri David dari Komandan Paladin dan kelompok rahasia, David bertemu dengan orang tua mantan kekasihnya, Millie. Dan akhirnya menemukan Millie di sebuah kafe di mana Millie bekerja di tempat itu. Namun pertemuan David dengan Millie tidak menyangka bahwa bisa bertemu dengan David lagi, yang seharusnya dia sudah mati di empang. Maksudnya di sungai. Dan secara kebetulan juga David bertemu dengan Mark, si pengganggu yang telah melempar bola saljunya itu waktu berada di sekolahnya. Dan di sini David membalaskan dendamnya kepada Mark dan melemparkannya ke dalam brankas bank. Yang pada akhirnya Mark ditangkap oleh petugas bank dan akhirnya diketahui oleh Komandan Paladin. Dan dari percakapan dan interogasi Komandan Paladin kepada Mark, akhirnya diketahui lokasi tempat di mana David berada. Lalu keesokan harinya David membawa Millie menuju ke Roma. Namun ia pergi tanpa melakukan melompat dan merahasiakan kemampuannya tersebut. Setelah berbicara, mereka berciuman dan bermantap-mantap. Dan di Colosseum inilah David bertemu dengan jumper lain yang bernama Griffin. Griffin adalah jumper yang profesional dan sangat lihai. Walaupun sekelompok Paladin muncul, Griffin tetap santai dan dapat membunuh mereka dengan santai. Di tempat inilah David dan Griffin melakukan perbincangan serta mengajari David untuk melompat dengan lihai dan profesional, sehingga tidak mudah ditangkap oleh kelompok Roland. Di scenes inilah Griffin melakukan pembunuhan satu persatu terhadap kelompok rahasia Paladin. Setelah membunuh para kelompok rahasia, Griffin melarikan diri dan kabur ke tempat persembunyiannya. Namun tempat persembunyiannya tersebut diketahui oleh David. Dan David membuntuti pergerakan Griffin, sehingga membuat amarah Griffin marah terhadap David. Setelah David pergi dari persembunyian Griffin, dia kembali ke Colosseum dan bertemu kekasihnya. Namun sialnya mereka ditangkap oleh petugas Roma. Setelah David dan kekasihnya diinterogasi oleh petugas kepolisian, akhirnya mereka dilepaskan. Di scene inilah awal perjumpaan David bertemu dengan ibundanya yang telah lama meninggalkannya dari usia 5 tahun. Dan selanjutnya David menyuruh kekasihnya Millie untuk kembali ke rumahnya karena takut membahayakan dirinya dan nyawanya sendiri. Di sisi lain, Komandan Paladin bertemu dan menginterogasi ayahnya, David, serta menanyakan keberadaan anaknya, David. Setelah dirasa informasi cukup, Komandan Paladin pergi dan melacak keberadaan David serta tempat-tempat yang biasa dia kunjungi. David berlari lagi dan mengikutinya di sebuah gua.
Griffin mengungkapkan bahwa dia telah membuntuti dan membunuh Paladin secara bertahun-tahun dan berencana membunuh Roland untuk membalaskan dendam orang tuanya. Griffin memberitahu David bahwa Paladin akan menargetkan orang yang dicintainya untuk menariknya keluar. David teleport ke rumah dan mendapati ayahnya telah berbaring dan berdarah. Mereka pergi menjemput Millie di bandara, tetapi dia tidak ada lagi di sana. Griffin kembali ke tempat persembunyian untuk mendapatkan senjata. David masuk apartemen Millie melihat Paladin tiba. David memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran kepadanya. Dia mengirimnya ke tempat persembunyian Griffin menggunakan mesin yang membuat lompatan. Lalu Paladin termasuk Roland menyerang persembunyian itu. David dan Griffin melumpuhkan sebagian besar orang itu. David melihat foto ibunya di dinding dan menyadari bahwa dia juga seorang teleportasi. Sepertinya kemampuan ini turun-menurun, guys. Lanjut. Roland dikejar kembali melalui bekas luka lompatan, tetapi ia berhasil merebut Millie bersamanya. Dia membuat jebakan di apartemen Millie berharap David akan kembali untuknya. Namun kelompok Paladin tidak menyerah sampai di situ. Mereka akan terus dan berusaha terus menangkap David dan Griffin. Dan alur cerita dari film ini cukup mudah dimengerti, secara singkat, dan aksi-aksi yang terjadi sangat keren. Sampai akhirnya Griffin membunuh kelompok Paladin. Tidak cukup sampai di situ, akhirnya David membawa komandan Paladin ke suatu tempat yang sulit dijangkau manusia. Dan di akhir cerita, Millie terlihat bahagia bisa bersama David.